Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel tercinta ini ya. Di video kali ini masih di modul web teknologi ya. Kita akan belajar suatu teknologi yang ya sebenarnya bukan esensial ya di dalam pembuatan website sendiri, tapi ini esensial ya karena di ranah eh, teknologi yang dapat membuat web ini semakin menarik gitu ya. Jadi contohnya seperti Google gitu. Ya, jadi mungkin kalian yang mungkin masih apa ya, mungkin udah lahir di zaman ketika kalian udah kecil ya, udah ada Google. Ya meskipun gue juga seperti itu ya. Tapi sebenarnya sebelum Google itu sebenarnya banyak sih website-website yang sudah ada gitu ya. Jadi Google itu tugasnya adalah untuk mencari semua website-website yang ada di dunia ya. Terus dikumpulin di satu tempat ya, dikumpulin di satu tempat. Kemudian kita bisa mencari ya. Misalkan gue mencari website yang bisa A, bisa B, bisa C. Nah, Google bisa itu bisa tuh kayak ngelisin ya. Itu namanya adalah search engine ya. Mesin pencari ya, mesin pencari. Nah, sebelum Google itu ada banyak teman-teman ya. Mungkin kalian eh, pahamnya cuma Google atau Bing ya. Jadi sebelum itu ada namanya Yahoo. Terus duh gue lupa lagi ya namanya apa ya. Pokoknya ada lagi deh ya. Pokoknya selain Google itu sebelumnya banyak. Tapi Google itu kenapa populer karena dia mendevelop suatu algoritma em, yang efektif gitu ya, bisa melampaui kompetitor yang lain ya. Nanti kita akan belajar di next slide ya. Nah, di slide ini kita akan belajar dulu gambaran garis besarnya ya, gimana cara search engine itu bekerja. Ya, ada 3 step teman-teman ya. Yang pertama ada crawling. Nah, crawling itu dia itu kayak semacam bot ya, semacam bot yang ngunjungin website. Terus dia mencari tuh website ini dia tuh ngelink kemana aja ya. Kemudian setelah mencari kemana aja, dia tuh kan dapat list-list website-websitenya. Terus si crawler juga akan kayak mengunjungi beberapa website-website yang tadi di refer gitu ya, yang tadi ada di website sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya satu website nih, dia ngelink ke beberapa website ya. Nah, web crawler nanti akan ke sini lagi dan sama ya, dia akan ke sini lagi gitu dan seterusnya ya. Jadi em, harusnya sih tidak henti ya. Jadi search engine itu tidak henti, dia tuh ada crawler ya namanya nanti crawler ya. Namanya crawler adalah orang yang crawling gitu. Jadi dia nge-crawl web untuk mencari new page atau updated content ya. Kan kontennya pasti diupdate nih. Ya berarti crawlernya harus selalu diupdate terus dong gitu. Terus dia nggak nge-crawl doang ya. Buat apa itu? Nah, dia juga melakukan indexing, yaitu kayak menampung di suatu database yang besar ya. Sorry. eh Menampung di suatu database yang besar ini. Nah, di sini itu adalah berisi informasi-informasi ya yang udah di sort ya, yang sudah diurutkan dan di store di Google Index. Nah, ini juga nanti pastinya ada beberapa inilah ya, beberapa komponen di dalam indexing ini apa aja. Nanti kita belajar di next slide. Kita akan eh, mendalami ya masing-masing dari step ini. Kemudian terakhir ada ranking. Ya, ranking itu ini baru mendesain ya atau memutuskan pages apa sih ya, halaman apa yang sesuai dengan query yang kita cari ya. SERPS itu Search Engine Result Page ya, dan ordernya apa ya, urutannya apa. Dan di Google kan biasanya ada banyak ya, ada nanti namanya ads dan lain sebagainya ya. Coba kita lihat dulu di sini, misalkan kita Google, ya kita misalkan mau mencari cryptocurrency gitu ya. Nah, kita lihat nih. Nah, ini bahkan dia bisa kasih tahu summary-nya ya. Terus dia bisa kasih tahu apa? Dia langsung bisa highlight gitu ya. Ini cryptocurrency siapa bisa langsung nih. Kita tanpa harus mencari-cari satu-satu gitu. Bahkan ada news ya, ada langsung di apa nih? Langsung di Instagram, langsung di X, Twitter dan lain sebagainya ya. Jadi secanggih itu Google. Oke. Okay? Nah, terus ini adalah web crawler ya. Kita akan mencoba mendalami yang di kiri ini. Nah, jadi ini contoh web crawler. Urutannya ya, harusnya sih dari web ya. Jadi website yang ada di dunia ini.
terus ada downloadernya ya, yang masih multi threaded ya kan, karena kan input outputnya masih gede nih, karena ada banyak banget. Terus dia dapetin beberapa URL ya kan, yang di refer oleh website-website yang ada di sini. Nah, terus dia masukin ke antrian ya. Terus dia di schedule nih, dijadwalin. Nah, nanti ini juga masuk ke downloader dan berikutnya dan seterusnya terus gitu ya. Tidak henti ya. Jadi ada dua source, ada yang dari sini ya, ada yang dari sini. Dan dari sini itu biasanya namanya adalah starting node ya. Mulai dari mana gitu ya. Jadi mungkin Google awalnya ya mulai dari mana nih? Misalkan dari Facebook atau dari apa gitu ya. Nah, terus berikutnya ya setelah di-download disimpan di dalam sini indexing ya kan, di storage. Nah, ini ada beberapa, ini sih gue kategorin sendiri ya, gue nggak ngambil dari manapun, gue kategorin sendiri ya. Pertama ada forest atau hutan nih. Jadi itu kumpulan node eh yang pokoknya saling terisolasi gitu deh. Jadi kan bentuk web itu seperti ini ya kadang ya. Jadi ini connect sini, entar connect sini, entar ini connect sini gitu ya. Nah, kalau forest ya ini anggap aja satu forest nih. Nah, mungkin forest lain nanti ada yang web page yang kayak gini gitu ya. Nah, ini nggak saling terisolasi. Nggak saling terisolasi. Ini saling terisolasi dengan forest yang lain gitu. Jadi mau starting node-nya di sini atau di sini ya, atau dimanapun, dia nggak akan dapat yang ada di sini. Ya, makanya harus pinter-pinter nih cari starting node yang benar supaya kayak semua forest-nya itu tercapai. Ya. Terus overnode itu node yang tidak direference oleh any other node gitu ya tim piatu gitu. Jadi misalkan ini ya, misalkan ini dia ke sini, ini dia ke sini, ini dia ke sini, dia ke sini. Nah, ini adalah overnode ya. Dia nggak nge-reference oleh other node, cocok untuk starting node-nya di sini ya. Cocok nih. Terus final node itu adalah node yang tidak refer ke node apapun. Ya, misalkan web page kosongan gitu ya. Terus ada lagi isolated node. Nah, isolated node itu kayak forest yang cuma berisi satu node aja. Ya, ya ini susah sih. Ini memang mungkin tidak seharusnya untuk di index. Ya nggak tahu juga ya. Yang tidak di-reference oleh any other node dan tidak refer ke any nodes. Ya, jadi ini beberapa kategori. Gunanya apa sih? Ya, gua nggak bisa kasih tahu sih. Maksudnya belum kelihatan banget gunanya apa. Tapi mungkin kalau kalian mungkin mau membuat search engine kalian sendiri ya. Mungkin kalian nanti join di Gatot Kacanya Kominfo, gua nggak tahu ya. Mungkin bisa untuk memahami ini gitu ya. So, berikutnya ini ada namanya robots.txt. Nah, ini adalah text file ya yang dibikin oleh web developer untuk membuat instruksi ke web robot ya atau web crawler. Kayak dia tuh kasih instruksi loh, kayak misalkan lu bilang apa ya? Please scroll yang di bagian ini aja URL-nya ya. Kalau yang bagian privat atau bagian apapun yang mungkin nggak sepatutnya ada di dalam search engine ya ditampilin, maka jangan gitu. Oke, nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Kita coba lihat, jadi semua website tuh pasti ada ya, google.com, robots.txt. Kok robots. Nah, ini contohnya robots.txt. Jadi ini adalah pertama ya, dia kasih tahu dulu user agent-nya apa. Ya, ini maksudnya crawlernya apa aja. Jadi kita nanti bisa kasih tahu nih, kok crawlernya ini, maka lakukan ini gitu. Crawlernya ini melakukan ini. Ya. Nah, ini ya user agent specifies with robots the rule applies to. Bintang itu wildcard untuk semua bots ya. Jadi semua bot. Nah, ini ada beberapa entry ya. Yang pertama disallow. Jadi disallow itu gua nggak boleh siapapun crawlernya eh, jangan nge-crawl search ya. Jangan nge-crawl kayak jangan nge-crawl search ini tadi ya. Search gitu ya. Ya gua nggak tahu alasannya kenapa ya. Yang penting seperti itu. Yang penting kayak Google tuh kasih tahu kayak jangan jangan seperti itu gitu ya. Terus kalau allow ini itu lebih ke ini sih. Jadi kalau search itu kan apapun ya, yang pokoknya depannya search, belakangnya apapun ya jangan di crawl gitu. Nah, ini adalah pengecualian. Kalau misalkan search about nih boleh ya. Jadi yang pengecualian dari yang disallow ya. Ya by default sih allow semuanya ya, kecuali yang ini.
Tapi kalau yang allow itu biasanya komplement ke yang disallow ini gitu. Jadi ini kan disallow semua ya. Nah, terus ini baru nih allow tanda tanya HL sama dengan. Terus ini baru allow-nya yang berkaitan dengan yang di atas dan seterusnya ya. Ini contoh nih, biasanya M itu kan mobile. Yang boleh mobile finance boleh gitu. Ya. Jadi ini isinya gini semua guys. Terus nah, ini baru nih. User agent beda-beda. Kalau Adspot ngapain ya? Kalau Twitter bot ngapain? Kalau Facebook ya ngapain gitu. Ya. Terus ada lagi sitemap ya. Sitemap ini nah sitemap ini kayak apa ya? Lokasi-lokasinya deh ya. Pokoknya kayaknya kurang berguna deh. Yang berguna ya sebenarnya ini sih. Sorry. Yang berguna ya sebenarnya robots.txt ini ya. Oke. Hmm, nah ini ya, provide the location of the sitemap for better indexing ya. Gunanya untuk better indexing tadi. Terus gua ke purpose dulu ya. Purpose-nya, sorry gua lompat-lompat guys. Purpose-nya adalah untuk yang pertama untuk kontrol crawling-nya ya kan. Digunakan untuk manage load on the server ya. Jadi jadi kalau website kita di crawl ya, ada orang yang crawl, crawl itu merangkak ya. Jadi eh biasanya sih bentuknya laba-laba karena merangkak dia. Karena merangkak ke jaring-jaring-jaring gitu ya. Web itu kan seperti itu. Nah, jadi dia itu untuk mengurangi load aja. Misalkan disallow search, ya berarti mungkin jangan ke search supaya nanti search gua itu nggak lemot. Ya, karena kalau di crawl tuh bisa lemot karena dia kan mengambil banyak ya, banyak informasi. Kemudian dia bisa dilakukan untuk mendirect search engine. Ya, dia itu ya untuk mengavoid ya, menghindari mengindeks beberapa page ya, supaya mungkin tetap private or something. Ya, sama lah ya seperti protect sensitive information. Oke. Eh nah, ini mungkin pertanyaan nih, kenapa user agent-nya itu harus beda-beda? Ya, kenapa user agent harus beda? Maksudnya bisa dibedakan tuh kenapa? Ya. Why user agent directed to different URL? Ya, alasannya karena ini ya, karena itu contohnya misalkan beberapa search engine misalkan Google atau apapun, biasanya kan dia mempunyai karakteristik tertentu ya. Mungkin ada search engine yang mau langsung menjawab nih gitu ya. Contoh misalkan ChatGPT gitu ya. Kita kan kasih query, kasih pertanyaan dia langsung jawab. Dan kadang kan dia juga bisa melakukan ini ya, RAG ya, yaitu kayak dia ngambil resource dari luar ya. Mungkin kalau kalian udah belajar AI tahu lah ya, ada yang namanya RAG, dia itu ngambil resource dari luar ya sama seperti crawlingnya Google ini ya. Dia itu cari-cari informasi terus ambilin ke user gitu. Nah, itu kan beda formatnya dengan Google, ya. Terus ada lagi misalkan Yahoo gitu ya, beda formatnya dengan Google. Atau misalkan Twitter, Facebook, beda formatnya dengan Google gitu. Jadi setiap bot itu beda-beda behaviornya dan tujuannya apa. Nanti dia mau menampilkan seperti apa. Ya. Contoh seperti Google seperti ini nih. Ya, kalau Google itu, nah dia itu kan punya banyak ya. Dia itu bisa nampilin website-website, terus nampilin gambar, video, news, shopping, dan banyak ya, buku, maps, dan lain sebagainya. Video juga bisa, ya. Jadi itu makanya dibuat beda-beda nih user agentnya, supaya lebih spesifik aja gitu. Ya, jadi itu adalah namanya ya, eh, nama dari botnya. Nah, ada nggak sih orang yang mungkin nakal gitu ya? Dia misalkan nih, nah ada orang yang berpura-pura jadi adspot.google, adspot Google, ya bisa-bisa aja gitu ya. Ya sebenarnya karena robots.txt ini bukan masalah security ya, lebih ke masalah bagaimana cara mendirect aja gitu ya. Flow-nya mau gimanain. Ya, jadi mau ada orang yang mimik ya bodo amat gitu ya. Dan biasanya robots.txt itu vulnerability-nya adalah kita bisa lihat
direktori apa aja yang diselau gitu. Misalkan yang private tadi ya, slash apa yang private gitu, kita bisa lihat. Jadi kita bisa mungkin membobol ya. Ya ini dalam artian white hacking ya teman-teman, white hat hacking ya, bisa membobol suatu web dari slash yang di disallow ini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nih. Nah, terus kita lanjut ke yang namanya indexing ya. Indexing itu mengorganisasi dan nge-store informasi yang di-collect ketika web crawling. Jadi, goalnya untuk membuat struktur database atau indeks ya, yang bisa dengan cepat untuk di-retrieve ya, dan relevan juga ketika user melakukan search query. Jadi itu lebih kayak ngurutin aja sih, dan ada di dalam database ya, dan dia itu kayak diurutin secara mungkin ada vector space-nya ya. Mungkin kalau kalian pernah belajar NLP ya, kalian paham maksudnya gimana. Jadi ada vector space di mana kalau misalkan ada apa ya, ada keyword web gitu. Nah, itu nanti apa aja sih dokumen-dokumen yang sesuai gitu ya. Nah, itu dia bisa nge-store database di bentuknya seperti ini gitu. Misalkan development gitu ya. Development, kata-kata development itu apa aja website-website yang penting gitu ya. So, indexing itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, memparsing data. Ya, jadi kan kalau web crawler kita cuma tertarik ke link-linknya doang nih. Ya, sedangkan indexing dia itu tertarik ke kontennya, isinya apa ya. Jadi kita bisa membuat grafnya seperti ini, vektornya, vektor graf seperti ini. Terus metadata collection juga, ya kayak misalkan deskripsinya apa, terus title-nya apa gitu ya. Eh berikutnya tokenization, dia tuh nge-breakdown teks-teksnya tadi ya. Terus normalization tuh lebih kayak misalkan ada huruf besar, huruf kecil ya, dibuat huruf kecil semua biar seragam. Kemudian nge-store di index structure ya. Contoh seperti ada inverted index. Nah, inverted index itu ada database yang biasanya digunakan untuk mencari sesuatu ya. Contoh seperti ini. Nanti ada juga kita akan belajar di NoSQL database ya di modul lain. Ada namanya Elasticsearch ya, di mana ini ada banyak sekali korpus-korpus atau dokumen. Kita cari satu ya, kita cari indeks misalkan web. Dia bisa kayak cari dokumen apa yang ada isinya web gitu. Ya, that's why itu namanya inverted index ya. Jadi indeksnya bukan indeks per dokumen tapi indeks per kata-kata ya. Jadi kalau web, indeksnya web apa aja isinya gitu. Makanya dibalik indeksnya. Terus dokumen indeks ini mirip seperti uh, apa ya? Ya mungkin seperti inilah ya. Kalau web apa aja gitu. Ya, sebenarnya sih ini complement each other lah ya, info sama dokumen. Terus untuk multimedia dan non-text content ya, kayak tadi ada video dan lain sebagainya. Ya kita bisa lihat semantiknya ya, atau meaning ya, arti dari image-nya itu. Ya harusnya pakai AI ya nanti ya untuk indexingnya. Terus structure data indexing, ya catat data itu kayak database yang ada kolom-kolom gitu. Kalau image sama video nggak structured ya. Terus relevance and content analysis, semantic analysis, dia bisa kasih tahu kayak data ini artinya apa gitu ya. Metadata lah ya. Link analysis, apakah linknya valid atau enggak. Apakah mengandung virus atau enggak di linknya, dia bisa tahu. Terus ya ini yang terakhir harus selalu diupdate ya. Indeks itu harus selalu diupdate biar relevan ya. Contohnya seperti ada Google Trend, terus mungkin ada yang trending nanti paling atas gitu ya. Kalau misalkan mungkin sekarang kan lagi apa, ada Euro ya. Mungkin kalau Euro, ya udah yang paling relevan yang sekarang happening apa? Oh Euro gitu. Atau pemilihan Prime Minister Inggris atau pemilihan Presiden Prancis gitu, nanti dia bisa di atas-atas gitu ya. Eh, nah, gue lupa kasih contoh untuk web crawler itu seperti apa ya. Ini contohnya ya, web crawler gue pakai ChatGPT ya untuk bikinnya. Kita akan lihat sedikit ya crawler.js itu isinya seperti apa. Ya, gue pakai Node.js di sini untuk bikin code-nya. So, ini ada web crawler. Nah, kita pakai ini ya, ini kayak starting node-nya nih. Start URL kita mau dari mana, terus kita pakai function crawl aja nih. Mulai dari sini. Nah, kita bahas functionnya dulu ya. Jadi ada Axios sama Chirio. Ini ya gunanya untuk Axios ini untuk dapetin website ya, sama kayak Fetch API.
Kalau Cirio ini gue kurang paham. Ya kita coba lihat di bawah ya. Jadi ini kan dia ke get URL, terus dia dapat datanya, pastinya berupa string dong ya, string HTML. Terus Cirio itu ngeload HTML content ke Cirio ya, dia tuh kan ngeload data, terus Cirio itu kayak ini, kayak jQuery teman-teman. Ya, jadi itu kayak dia bisa ngeparsing HTML elemennya ya. Nah, ini kita bisa lihat nih title, teksnya apa. Ya, kita bisa lihat title, terus kita bisa ngeprint titlenya apa. Nah, terus ini yang tagnya A ya, atau anchor atau link ke website lain. Nah, dia tuh bisa di looping nih. Ya, dia tuh kan kayak ngelink lagi ya, ngelinknya kemana aja ya, dia bisa ngeprint nih ngelink kemana aja gitu ya. Jadi expected result dari program ini adalah dia bisa kasih tahu linknya kemana aja gitu ya. Kita coba jalankan ya crawler.js-nya. Nah, ini adalah contoh seperti yang di sini ya. Kita mau ke wikipedia.com org. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada banyak nih link-linknya ya. Ini berarti semuanya di list di sini ya, semuanya di list di sini. Berarti ada 735 nih link totalnya ya. Nah, ini ada yang seperti ini doang. Nah, seperti ini berarti relatif ya linknya ya. Relatif berarti ini di dalam domain yang sama gitu. Oke. Okay. So, itu nanti bisa kalian coba ya, ada di GitHub. And then ini kita akan masuk ke algoritma ya yang bisa membuat Google menjadi seperti sekarang ya, yaitu namanya PageRank. Ya, kita masuk di dalam ranking nih ya. Jadi PageRank itu adalah algoritma yang bisa mengukur kepentingan dari setiap node di antara graph ya. Jadi setiap node-nya adalah sebuah website ya, adalah website. Nah, rankingnya ya semakin gede rankingnya, semakin bagus ya, semakin ada di halaman pertama di Google gitu. Nah, faktornya apa sih? Yang pertama adalah number of incoming relationship and the importance of the corresponding source nodes. Ya, jadi contoh ya, yang B itu kenapa gede? Karena dia di reference oleh banyak sekali node ya. Jadi masuk akal dong ketika website ini direferensikan oleh banyak sekali website, berarti website ini penting gitu ya. Sama seperti research paper ya. Research paper yang baik adalah research paper yang di cite ya atau di citation oleh banyak sekali paper yang lain gitu. Nah, itu dianggap sebuah paper yang bagus. Ya, karena original gitu. Jadi kalau kalian bikin konten yang bagus, ya kalian pasti nanti akan di-refer ke banyak sekali website ya, dan secara nggak langsung ya website kalian akan rankingnya semakin bagus ya. Tapi sebenarnya PageRank algorithm ini closed source ya, jadi nggak di publish ke publik, tapi main idenya adalah ini ya, meskipun nanti di belakang nggak mungkin sesimpel ini ya. Nah, terus yang penting adalah ininya juga nih, importance of masing-masing node-nya yang refer ke ini. Kalian bisa aja yang B itu nakalan ya, dia itu bisa bikin kayak banyak sekali web ya, kecil-kecil, terus dia nge-refer ke dia semua nih ya. Nah, Google-nya bisa tahu nih, oh ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting, ya udah, berarti nggak valid gitu ya. Mungkin dia akan memberikan kontribusi pasti, tapi akan sangat kecil kontribusinya ya. Jadi percuma ya bikin website banyak, kalian habis uang, tapi um, untuk meningkatkan persentase rankingnya nggak separah itu, nggak sengaruh itu ya. Oke, ini adalah bisa kalian baca ya di sini. Terus ini adalah rumusnya ya. Mungkin kalau kalian nggak suka matematika bisa skip aja di next slide. So ini adalah rumusnya. Ini adalah page rank ya. Ini adalah page-nya. Terus ini ada dua part ya. Jadi page rank ini dia itu mengukur ya. Um, Ketika ada orang yang secara random ya ditaruh diarahin ke website ini, ya dia itu antara mau stay di website ini atau enggak ya. Jadi di sini tuh part ini ya, dia itu adalah kayak dia itu nggak mau dia itu mau keluar dari website ini ya. Dia itu mau keluar dari website ini, sedangkan yang di part ini itu adalah dia mau stay ya. Nah, D itu adalah damping factor
Ya, maksudnya apa? Maksudnya ya itu tadi faktor di mana kemungkinan orang akan stay. Ya, biasanya di set 0,85. Ya, probability bahwa random server ya, random orang ya akan melanjutkan ngeklik link di website ini gitu. Ya, jadi ini D, terus ini adalah komplemennya ya. Karena kalau probability berarti 0,15 yang ada di sini ya. Terus N itu adalah jumlah total page-nya yang ada di domain atau yang ada di dunia. Ya. Harusnya sih di domain ya, kamu di dunia ya. Ya, misalnya ini masuk kategori apa gitu, dia cari nih number of pages di kategori ini berapa. Ya, terus ini baru dibagi oleh number of pages-nya. Jadi ini probability di mana suatu server ya atau orang yang browsing web dia tuh beralih ke website lain. Ya. So semakin banyak websitenya ya, n-nya semakin gede, berarti semakin kecil kemungkinan dia akan pindah website, ya kan? Sorry, semakin gede ini semakin besar berarti ini kan semakin kecil ya. Oh ya, semakin besar maka kemungkinannya semakin kecil ya orang untuk stay di website karena pilihannya banyak. Misalnya kalau pilihannya sedikit, ya orang bisa lebih gampang pindah ke website lain. Ya. Contohnya misalkan website yang membahas tentang apa ya, yang sangat jarang dibahas, misalkan tentang eh apa ya, LGBT untuk anjing gitu ya. Ya, sorry guys ya. Tapi misalkan itu ya, itu kan jarang sekali dibahas. Misalkan ada dua website ya, ada orang yang nge-serve ini, ya most likely orang juga nge-serve yang ini juga gitu. Tapi kalau pilihannya semakin banyak, dia akan semakin bingung ya, paradox of choice ya. So itu adalah yang di awal. Nah yang di akhir ini adalah ini ya tadi ya, bla 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 ini. Nah ini itu dia tuh ngesam ya, ngejumlahin setiap page rank ya. Ini ada page rank juga dari website-website yang lain ya, yang refer ke website ini. Misalkan yang B ya. Jadi ini algoritmanya dia juga menghitung page rank yang ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu ya. Berarti sebelum menghitung yang B, kita harus tahu page rank yang nge-refer ke B. Gitu ya. Mungkin supaya nggak terjadi rekursif ya, biasanya sih dibikin initial value dulu untuk setiap website. Jadi nggak harus semuanya dihitung. Ya. Terus L itu adalah jumlah outbound-nya ya, jumlah linknya berapa gitu. Ya, masuk akal lah ya kira-kira untuk rumusnya ya. Kalau kalian nggak pahamat, it's okay ya. Bisa langsung next aja. Yang penting kalian tahu kira-kira seperti apa gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini kenapa C-nya gede? Ya, karena C itu juga di refer oleh B. Ya, B kan juga tanjur gede nih. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya untuk page rank algoritmanya. So, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah SEO ya, atau Search Engine Optimization. Nah, ini sangat berguna skillnya ya apabila kalian seorang digital marketer ya, atau tapi kalau di sini sih gue lebih membahas di sisi POV sebuah web developer ya. Jadi SEO itu adalah practice ya untuk bagaimana cara mengoptimalisasi website untuk rankingnya lebih atas ya di SERP ya atau Search Engine Result Page. Secara organik ya, yang berarti tanpa membayar. Karena kan di Google kan biasanya ada yang dibayar ya, yang di atas-atas itu kan yang ads. Nah, kita gimana caranya supaya nggak pakai nggak pakai ads tapi kita bisa di atas ya. Ada 3 tipe SEO. Yang pertama ada on page, yaitu gimana caranya kita membuat konten kita supaya bagus, title tag-nya bagus, meta description-nya juga, heading-nya juga, URL structure dan lain sebagainya supaya bagus, nggak berantakan. Jadi web crawler-nya bisa lebih mungkin lebih enak gitu ya nge-serve-nya. Terus off page SEO ini mungkin yang penting juga ya, adanya backlinks. Jadi gimana caranya supaya ada banyak website yang nge-link ke website kita gitu ya. Terus sosial media juga penting ya. Jadi ini less technical ya. Terus yang lagi namanya technical SEO. Nah, ini baru speed-nya, kecepatan site-nya, website-nya. Terus apakah ini mobile friendly ya, aksesibel nggak, terus datanya structure atau enggak gitu. Kenapa ini penting set speed? Karena web crawler kalau misalkan website kalian lemot, dia akan time out ya. Dia akan kayak lanjut aja deh,
karena lemot, ngapain buang resource ke website kalian gitu. Nah, jadi ini penting ya, namanya site speed. Nah, ini ada beberapa tips ya di POV-nya web developer. Yang pertama, accessibility ya harus ada. Ya pakai meta-meta, terus pakai ARIA apa gitu ya. Terus kita coba cek juga di mobile apakah apa mobile friendly dan lain sebagainya. Kemudian optimize code supaya lebih kecil ya, supaya mungkin website ininya lebih cepat ya site speednya. Keyword research. Nah, untuk konten, title, kita harus research dulu keywordnya. Apakah banyak orang yang mau ngeklik gitu ya. Gimana caranya supaya clickbait, intinya gitu deh. Terus high quality content juga pasti lah ya, supaya banyak di backlinks. Terus monitor performance, ya ini juga penting ya di site speed. Stay updated pasti ya, karena kan Google juga ngupdate uh, indeksnya ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan supaya nggak kudet gitu. Terus meta tag elementsnya juga harus dioptimize ya. Ini banyak sekali sih meta tag. Kalian bisa desa sendiri nanti ya. So, ini teman-teman untuk keseluruhan ya aspek dari search engine ya. Gimana cara kerjanya dari crawling, indexing, sama ranking. So, demikian teman-teman video untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman. Kalau masa terbantu, kalian bisa melakukan donasi di link Saveria yang ada di video description di bawah. Thank you guys. See you di next video. Bye.